Itu tes tes. Ya, mohon perhatiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalan, saya Adin. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya minat saya yang berjudul Forgotten Memory. Itu adalah judul gamenya. Pertama, latar belakang. Alasan saya memilih topik ini adalah karena saya suka bermain game. Dan dulu saya berpikir, jika suka bermain game, kenapa tidak mencoba membuat game gitu. Saya juga terinspirasi dari salah satu pembuat game di Indonesia yang gamenya sangat populer sampai dimainkan oleh orang luar negeri. Keingintahuan terbesar saya adalah bagaimana cara membuat game yang bagus dan mengapa bahasa pemrograman itu sulit. Lalu, ini tujuannya mana? Tujuan memperluas pengetahuan di topik ini, membuat game yang bisa membahagiakan orang lain, dan mencari tahu apakah ini benar-benar minat saya. Manfaat. Untuk orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, bisa melatih otak karena ini gamenya ada sedikit matematika, lalu bisa menginspirasi orang lain juga. Untuk diri sendiri, memperluas pengetahuan, melatih kreativitas, bisa bekerja sama dengan orang lain, misal untuk art game-nya, dan juga melatih problem solving skill. Proses pembuatan karya. Pertama, saya brainstorming storyline, gimana ceritanya, cerita gamenya mau gimana. Terus konsultasi dengan guru expert, ini dibuatnya mau di Roblox atau di Scratch, yang pada akhirnya saya memilih Scratch, karena saya kurang percaya diri kalau di Roblox. Lalu membuat lingkungan game di Scratch, penyusunan blok kode, dan testing. Ini ada gambar-gambar blok-bloknya. Lalu ini karya minatnya. Bentar, udah ya. Ya udah, ini langsung play aja. Ini di mana? Maaf, bentar. Iya. Enggak, itu contoh dia jalannya gimana. Terus ini ada kayak fitur semacam untuk travelingnya. Terus ini untuk permainan utamanya adalah kuis matematika. Di sini ada beberapa yang saya jawab asal saja biar lebih cepat. Terus kalau jawabnya salah, dia tuh lampunya kayak akan berkedip. Kalau jawabnya benar ya udah lampunya biasa aja. Kayak gitu. Ini mau dicepetin aja. Percepat aja, Pak. Ini buat soalnya tuh ada 5 soal pertambahan, 5 soal pengurangan, 5 soal perkalian, sama 3 soal pembagian.
Nanti ini totalnya ada 18 soal. Perlu minimal benar minimalnya 15 soal untuk apa ya, menang. Kalau di bawah itu bakal dinyatakan sama gurunya kalau kita kalah atas baju itu. Iya, lanjut aja. Itu lagi. Enggak ini. Terus, tuh refleksnya kekuatan saya adalah saya familiar karena saya memang sudah sering bikin sesuatu di scratch dan banyak sumber informasi karena sekarang bisa lah ada YouTube, ChatGPT, Google, terus ada guru expert juga. Dan saya alhamdulillah saat brainstorming mempunyai banyak ide. Kelemahannya saya kurang disiplin, kurang komunikasi dengan guru expert, dan time management yang kurang baik. Kesimpulan, dengan saya memilih karya minat ini, saya sadar bahwa membuat game tidaklah mudah, apalagi dengan banyaknya bahasa pemrograman yang harus dikuasai. Tindak lanjut, saya harus belajar untuk mengatur waktu dan belajar mendisiplinkan diri. Saya juga harus belajar meningkatkan skill komunikasi saya. Sekian, apakah ada pertanyaan? Tangan berkali. Silakan. Aduh, banyak. Pertama aku mau komentar dulu ya. Saya mau komentar dulu ya, ini gamenya menurut aku bagus ya. Menurut saya bagus. Dan juga ada pertanyaan dari saya. Berapa lama kamu membuat game ini? Makasih pujiannya. Terus sebenarnya ini gamenya bisa diselesaikan dengan singkat karena untuk text engine-nya atau buat yang kayak nulisnya berapa X tambah berapa gitu, itu saya udah buat di game saya sebelumnya, jadi saya tinggal copy paste. Tapi ya itu karena saya nunda-nunda jadinya baru selesai kemarin. Selanjutnya. Maria. Kan katanya kata kamu kurang pede kalau bikin di Roblox gitu kan, tapi kamu pernah nggak buat di map Roblox gitu, buat di Roblox map gitu? Ya, saya pernah buat di Roblox karena saya juga kursus bikin game di Roblox kan. Ada apa ya? Total 2 game yang udah saya publish di Roblox. Laila. Sebenarnya sih gamenya kan memang apa, menurut aku sih gamenya kan kayak, menurut saya gamenya kan kayak bagus juga kan, banyak effortnya. Cuman ini aku masih bingung, saya masih bingung nih dengan cerita gamenya itu apa gitu. Sebenarnya ini gamenya belum sepenuhnya selesai. Kalau sepenuhnya selesai ini nanti bakal lebih banyak ceritanya, lebih ada lore-nya. Tapi cerita utamanya tuh tentang si pemain yang dipilih apa kayak ke Olimpiade gitu, masuk ke Grand Final Olimpiade atau semacamnya. Tapi mungkin si pemain ini sudah melakukan kesalahan besar di masa lalu yang mereka tidak ingat. Jadi ketika sampai di lokasi Olimpiade ini, si pemainnya tuh malah pingsan dan itu yang opening scene kan dia terbangun di UKS ya. Nah, itu dia terbangun di UKS, terus dia langsung menuju ruangan Olimpiadenya, tapi ada yang salah nih dengan sekitarnya. Apakah dia sudah berpindah alam atau apa? Gitu lah, Kayak kurang lebih time gitu. travel gitu. Mm-mm. Terima kasih. Anissa, Anissa, Maher. Anissa mau? Maher dulu. Oh enggak. Keren. Ya, Maher. Tentu. Kan tadi ada di slide pembuat game di Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Namanya siapa? Terus judul gamenya apa? Ini dulu saya terinspirasi dari Andi Lukito. Terus ya saya terinspirasi dari game pertamanya yang apa ya, Warnet Simulator kalau nggak salah. Ya itu. Dari Ibu Tari. Baik, selamat Adin ya sudah menyelesaikan karena
scratch bukan barang baru ya buat Adin. Jadi tinggal diperdalam tadi ceritanya biar lebih seru ya. Kemudian intinya sih Ibu mendorong Adin untuk tidak setengah-setengah aja. Kalau memang dimudahkan, bikin karya-karya yang baik, yang bagus, yang edukatif, yang isinya juga selain seru mungkin tadi bisa buat belajar matematika dan sebagainya. Ya. Ya, karya minatnya keren ya. Nanti kita bisa bikin game sekeren itu. Bikin game Pramuka Sejati namanya. Dari situ di game Pramuka Sejati itu dia ada ini juga. Kayak kita berpramuka aja. Ada sandi mods dan sebagainya. Nah, kalau ini sama, hampir sama, tapi ini lebih ke matematika. Cuman dari step itu Bapak pengen tanya, outputnya nanti itu ke aplikasi apakah ke Play Store, Oh, App Store, atau gimana? kalau dari scratch-nya. Kalau di scratch-nya sih ya dia bakal tetap stay di scratch. Dia bakal tetap stay di scratch, tapi sebenarnya scratch itu lumayan banyak yang mainin ya. Jadi Finishingnya, finishingnya. outputnya. Saya pengen coba bikin game yang bisa masuk Play Store sih. Nah, berarti next-nya Adin itu bisa berkomunikasi dengan Pak Bambang. Jadi nanti itu Adin tuh usia kelas 7 udah punya karyanya. Nanti kan bisa dirasakan di Play Store. Itu aja yang dari terus nanti ke tantangannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih kepada Pak Bambang yang walaupun komunikasi saya kurang sudah tetap mau mengajari saya. Dan terima kasih juga kepada Laila yang sudah mendesain karakter-karakternya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.